السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Satu perkara yang sama-sama kita yakini, bahwasannya kita tidak hidup kekal selamanya di atas muka bumi ini. Umur kita sangatlah terbatas. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, sedikit sekali mereka yang mampu melampaui umur tersebut. Setiap di antara kita yakin, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maut akan datang menjemput kita. Namun setiap di antara kita tidak ada yang mengetahui kapan saatnya itu akan tiba. Sebagaimana perkataan seorang penyair, hendaknya kita renungi perkataan ini. Ada yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri in janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak akan mengetahui ketika kalian di malam hari apakah kalian akan hidup sampai esok hari. Wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak mempelai wanita yang dihias, yang dirias untuk kemudian dipersembahkan kepada suaminya. Namun sebelum ia tiba kepada suaminya, ia lebih dulu dijemput oleh malakul maut. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit kemudian Allah berikan dia hidup bertahun-tahun lamanya. Wa kam min sigharin yurtaja tul umrih. Berapa banyak pemuda yang diharapkan panjang umur. Wa qad udkhilat arwahuhum dhulmatal qabri. Padahal jasadnya telah dimasukkan ke dalam kegelapan kubur. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahika. Berapa banyak pemuda-pemudi yang tertawa terbahak-bahak di malam, di pagi hari. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya telah dirajut sedangkan dia tidak mengetahui. Wa kam min sakinin 'inda sabahi qasrihi. Berapa banyak orang di pagi hari tinggal di istananya yang mewah. Wa 'indal masa'i qad kana min sakinil qabri. Akan tetapi di sore hari dia telah dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap yang meninggal tidak akan membawa sesuatu apapun yang ia miliki kecuali satu perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha. Mayit akan diikuti tiga perkara. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pulang, akan meninggalkannya dua perkara, dan yang akan tersisa bersamanya di dalam kuburan adalah satu perkara. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Akan pulang meninggalkannya hartanya, keluarganya. Wa yabqa ma'ahu 'amaluhu. Dan yang akan tinggal kekal bersamanya di dalam kuburan adalah amalannya. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menyiapkan di mana hari kita akan tinggal sendirian di dalam liang lahat kita. Hendaknya kita menyiapkan satu hari kita akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah setiap kalian kecuali akan berbicara dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang tidak ada ketika berbicara tersebut satu penterjemah pun. Kita akan bersendirian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan untuk mempersiapkan hari tersebut, yaitu hari ketika kita bersendirian di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka seseorang harus mempersiapkan diri
untuk bersendirian melaksanakan ibadah, berlezat-lezatan melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita sekarang ini biasa tinggal bersama orang-orang yang kita cintai, bersama istri kita, bersama anak kita, bersama kawan-kawan kita, karib kerabat kita. Namun ada saatnya semua itu akan kita tinggalkan. Sebagaimana perkataan Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuai dengan keinginanmu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan tinggalkan dia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sesuai dengan kehendakmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita mempersiapkan amalan-amalan yang kita laksanakan sendirian. Di antaranya itu dengan cara melaksanakan i'tikaf. Seseorang masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ia niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga sebagaimana di dalam sebuah hadis, yaitu 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan salah satu di antaranya yaitu rajulan, 2 orang laki-laki, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaih, kalaupun mereka berpisah juga dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan mereka harus berpisah untuk melaksanakan ibadah sendiri-sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian meninggalkan temannya untuk mengambil mushaf, kemudian ia baca mengharapkan fadilah dan karunia Allah Azza wa Jalla. Ada yang meninggalkan temannya untuk kemudian mengambil sujadah untuk melaksanakan salat duha misalnya. Ada yang kemudian meninggalkan karib kerabatnya, temannya, untuk melaksanakan perjalanan bermil-mil jauhnya untuk menemui orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya dan lain hal sebagainya. Dan di antara orang yang akan selamat pada hari kiamat kelak, yaitu warajulun dzakarallaha khalian, yaitu satu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian. Ia sendirian mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, bagaimana ia melaksanakan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, ya Allah maha suci engkau, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Fafadat ainahu, kata Rasulullah, sehingga dia mengucur air mata karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang bisa menyelamatkan hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan salat malam yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Allah akan masukkan dia di dalam surga dengan keselamatan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa shallu bil laili wan nasu niyam." Laksanakanlah salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Ketika seseorang melihat pasangannya, istrinya sedang enak-enakan tidur, melihat anaknya sedang tertidur pulas, kemudian ia relakan kelezatan tidurnya untuk meraih kelezatan yang lain, yaitu kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala,